wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Sistem Operasi dengan materi Sinkronisasi proses. Selamat Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Auyanisa dengan NIM 2355 Saya di sini akan menjelaskan tentang sinkronisasi proses. Jadi, sinkronisasi proses itu adalah konsep penting yang terdapat dalam sistem operasi. Jadi, proses itu adalah unit eksekusi program dan sinkronisasi memastikan apakah proses tersebut dapat berbagi sumber daya dengan efisien dan aman. Selanjutnya, itu ada pengertian proses dan sinkronisasi. Jadi, proses itu adalah program yang sedang dieksekusi. Sinkronisasi proses mengacu pada koordinasi dan komunikasi antara proses yang berjalan bersamaan, memastikan akses yang terkontrol ke sumber daya bersamaan. Jadi, proses itu adalah unit eksekusi yang memiliki sumber daya sendiri. Contohnya seperti memori, ruang alamat, dan juga tabel proses. Nah, yang kedua itu ada sinkronisasi. Sinkronisasi adalah koordinasi antara proses-proses yang berbagi sumber daya, mencegah konflik, dan juga memastikan akses terkontrol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih masalah dasar dari sinkronisasi proses. Jadi, masalah dasar dari sinkronisasi proses itu adalah proses yang muncul ketika beberapa proses mengakses sumber daya yang bersamaan seperti variabel, file, dan perangkat keras ataupun hardware. Tanpa sinkronisasi yang tepat, kondisi yang tidak diinginkan akan terjadi ke dalam sinkronisasi proses tersebut. Nah, jadi dalam masalah dasar ini terdapat dua. Yang pertama ada race condition dan juga deadlock. Nah, race condition ini adalah hasil akhir yang tergantung pada urutan eksekusi instruksi dalam berbagai proses. Yang kedua ada deadlock. Deadlock adalah dua atau lebih proses menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Diva ini dengan NIM 23552011110011. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme sinkronisasi proses. Mekanisme sinkronisasi proses menyediakan cara bagi proses untuk berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menghindari konflik dan menjaga integritas data. Pada bagian pertama yaitu ada mutex, sebuah variabel kunci yang dapat dipegang oleh hanya satu proses pada satu waktu, mencegah akses bersamaan. Kemudian ada bagian kode adalah semaphore, variabel integer yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya dengan operasi wait dan signal. Kemudian ada monitor, konstruksi bahasa pemrograman yang menyediakan mekanisme sinkronisasi terstruktur, menggabungkan variabel dan prosedur yang diakses secara terkontrol. Pada materi yang selanjutnya atau slide selanjutnya membahas tentang semaphore atau definisi dan operasi. Semaphore adalah variabel integer yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya. Dua operasi dasar semaphore adalah wait dan signal. Wait mengurangi nilai semaphore, kemudian menunggu jika nilai semaphore negatif, sedangkan signal menambahkan nilai semaphore. Operasi wait yaitu mengurangi nilai semaphore, menunggu jika nilainya negatif, digunakan untuk mengakses ke sumber daya. Kemudian ada operasi signal, meningkatkan nilai semaphore, digunakan untuk mengakses sumber daya, memungkinkan proses lain untuk mengaksesnya. Selanjutnya ada masalah-masalah membuat konsumen dan solusinya. Masalah pembuat konsumen melibatkan dua proses, yaitu pembuatan yang menghasilkan data dan konsumen yang mengkonsumsinya. Kedua, berbagi buffer bersama. Sinkronisasi diperlukan untuk mencegah akses bersamaan ke buffer dan menjaga data untuk tetap konsisten. Untuk yang pertama yaitu adalah pembuat menghasilkan data dan menuliskan ke buffer. Kemudian yang kedua ada buffer, yaitu menyimpan data yang dihasilkan oleh pembuat dan dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketiga adalah konsumen membaca data dari buffer dan memprosesnya. Saya Anissa Fitri Purnama dengan NIM 23552011100009. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya yaitu manajemen deadlock. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses yang saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dibutuhkan. Manajemen deadlock bertujuan untuk mencegah atau memecahkan kondisi deadlock. Yang pertama ada pencegahan.
menggunakan strategi untuk mencegah kondisi deadlock terjadi. Yang kedua, ada deteksi, mendeteksi kondisi setelah deadlock terjadi dan kemudian mengambil tindakan. Selanjutnya, yang ketiga, ada pemulihan, memulihkan dari deadlock dengan cara menghentikan atau mematikan proses yang terlibat. Selanjutnya, pengujian dan verifikasi sinkronisasi. Pengujian dan verifikasi sinkronisasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mekanisme sinkronisasi bekerja dengan benar dan tidak menyebabkan kondisi rest ataupun deadlock. Yang pertama, pengujian unit, menguji masing-masing komponen mekanisme sinkronisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu pengujian integrasi, menguji bagaimana mekanisme sinkronisasi bekerja sama dengan komponen lain. Yang ketiga ada pengujian sistem, menguji seluruh sistem untuk memastikan bahwa mekanisme sinkronisasi berfungsi dengan baik. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran implementasi. Sinkronisasi proses adalah aspek penting dalam sistem operasi yang memungkinkan proses untuk berbagi sumber daya secara aman dan efisien. Pilihan mekanisme sinkronisasi yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi. Implementasi yang hati-hati dan pengujian menyeluruh sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kinerja sistem. Sekian presentasi dari kami. Saya mohon maaf karena maha kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.